Untuk kasus sejawat Dr. Terawan ini, kalau tidak ada indikasi itikat baik, mungkin Anda bisa diberikan pemberatan untuk hukumannya, untuk sanksinya. Soal dalam kasus Terawan misalnya, 40.000 orang yang sudah berobat sama dia, lebih. Tadi saya kebetulan ketemu dengan seorang dokter, dia bilang 40.000. Kalau itu tidak benar, tentunya kan orang-orang ini tidak akan bicara untuk apa, manfaat-manfaat. Teman sejawat kami, Dr. Terawan itu melakukannya di luar. Harusnya yang benar menurut aturan organisasi kita itu dilakukan dalam secara internal. Kita tahu juga ini merupakan sesuatu tindakan yang diharapkan akan mempunyai dampak politis. Ini tebang pilih, kalau orang luar mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri galaknya ada ketulungan. Dan ini saya takutnya persoalan pribadi atau persoalan profesi ditumpangi dengan kepentingan bisnis kelompok tertentu. Kan aneh gitu loh, mantan Menteri Kesehatan yang dokter, yang punya pengalaman jam terbang bagus, itu diberhentikan karena alasan pelanggaran etika. Dr. Terawan dipecat dan dilarang praktek oleh IDI. Yasona Lawli mengatakan, Ini lebih bagus konsentrasi dalam itu, penguatan dokter, perbaikan, saling duduk sama lah, urusan begitu. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau begini caranya kan udah banyak sekali masyarakat menuntut. Udah deh. persoalan pemecatan mantan Menteri Kesehatan atau Menkes Dr. Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menimbulkan polemik di berbagai kalangan, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Yasona melalui akun Instagram pribadinya sangat menyayangkan keputusan IDI mengenai pemecatan Dr. Terawan. Untuk itu, Yasona menginginkan adanya evaluasi posisi IDI sebagai pemberi kewenangan praktik dokter. Posisi IDI harus dievaluasi, kita harus membuat undang-undang yang menegaskan izin praktik dokter adalah domain pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, demikian tulis Yasona. Soal pemecatan Dr. Terawan sendiri karena sederet alasan seperti masalah promosi vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai dan permasalahan mengenai prosedur pengobatan digital subtraction angiography atau DSE yang tidak memenuhi kaidah keilmuan dan kedokteran. Yasona mengaku merasa beruntung saat diberikan Vaknus dari Dr. Terawan karena kredibilitas dan keahlian dari sang dokter. Saya sangat beruntung mendapat treatment vaksin Nusantara atau Vaknus dari Dr. Terawan. Oleh karena kredibilitas dan keahlian Dr. Terawan yang tidak saya ragukan. Sejak lama saya sangat berminat untuk vaksin Nusantara. Demikian tulisnya. Sementara untuk masalah prosedur pengobatan di SE, Yasona menceritakan kedua temannya yang merasakan manfaat dari metode sang dokter dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah bukti empirik. Itu adalah pengalaman empirik mereka, fakta. Saya kira ribuan pasien yang mendapat treatment di SE dari Dr. Terawan mengatakan hal yang sama. Secara sains, itu adalah bukti empirik. Demikian kata Yasona. Atas hal ini dan pemecatan Dr. Terawan, Yasona sangat menyesalkan keputusan IDI apalagi sampai tidak mengizinkan sang dokter melakukan praktik lagi. Dirinya juga menyorongkan semangat dan dukungan untuk Dr. Terawan dengan menaruh hashtag Save Dr. Terawan pada postingannya tersebut. Kepada Dr. Terawan, tetaplah berkarya untuk bangsa dan negara serta untuk kemaslahatan umat manusia. Save Dr. Terawan. Demikian pungkasnya. Menurutku Terawan dan IDI memang berkonflik lama sekali. Ketika Presiden Jokowi lantik beliau jadi menteri, ketakutan dari orang-orang IDI mencuat. Dikira mereka Maijen Terawan mau bubarkan IDI pakai kekuatan menteri dan latar militernya. Tapi Maijen Terawan tidak begitu. Dia bukan orang yang sembarangan dan tidak seperti kadal gurun yang asal pecat. Orangnya legowo, bahkan aktif dan secara sukarela datang ke IDI. Mungkin inilah yang membuat mereka besar kepala dan menghajar Terawan soal statement awal mengenai virus yang akan sembuh sendiri. Terawan dihantam hook dan diberi uppercut dari sana-sini. Dia diam dan di dalam diamnya dia tidak berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang pernah menzaliminya. Karena dia berpikir bahwa hidup ini adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan untuk meladeni sampah. Namun nasib Terawan di kursi kementerian bisa dikatakan tidak baik. Akhirnya Jokowi gantikan dia
Dengan Menteri Budi Gunadi karena memang harus diakui, Terawan punya keterbatasan bagian manajemen. Ia sulit dan bahkan dianggap tak bisa mengontrol bawahannya di kementerian. Kelihatannya di kementerian orang ini tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menjadi the best version of his life. Karena memang Terawan ini lahir sebagai dokter dan peneliti, bukan manajemen. Sedangkan kementerian mengurus birokrasi yang begitu rumit. Orang ini pintar, dokter yang juga jadi kepercayaan Pak Habibie, jadi orang kesayangan Habibie. Itu syaratnya dua saja, tulus dan jenius. Kalau tulus dan jenius pasti bisa jadi orang kesayangan Bapak Habibie. Setelah Terawan mundur, IDI kelihatannya gak mau kecolongan lagi. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghajar Terawan. Tidak ada lagi celah yang boleh diberikan kepada Dr. Terawan yang sudah menghabisi potensi-potensi penggelembungan dana untuk menyelesaikan masalah stroke. Dihabisilah semua harga diri Terawan dengan status per sekarang. Jumlah pasien yang berhasil disembuhkan dengan metode DSE lebih sedikit daripada yang ngantri, artinya dia ini tak santai dan terlalu sibuk. Sehingga tidak punya waktu untuk melayani kadrun. Metode ini murah, meriah. Bisa baca titik syaraf secara eksak. Metode ini membunuh banyak kantong-kantong pejabat kesehatan dan importir. Fokusnya adalah melayani pasien karena antrian begitu panjang dan di sela-sela waktu yang produktif. Dia meneliti vaksin Nusantara yang sudah disuntikan ke beberapa pejabat tinggi dan orang-orang untuk uji coba. Kalau melayani pasien itu pasti harus one-on-one. Tentunya nggak bisa dikumpulin rame-rame kayak demo 212 dan angka nggak jelas yang saya nggak ingat nomornya karena saking nggak pentingnya. IDI juga kelihatannya agak menangkat derajat dokter yang ditembak mampus sama Densus 88. Lewat sosok epidemiolog PR, Terawan disikat di Twitter. Lewat sosok epidemiolog Australia, Terawan dihajar. Muktamar IDI pun akhirnya ambil kesempatan ini untuk bunuh karirnya Terawan. Akhirnya mereka gagal, karena gak direncanakan matang-matang, biasa kaum kadrun mainnya pakai emosi, gampang disikat balik. Perlawanan IDRI atau Ikatan Dokter Radiologi Indonesia terhadap PBIDI jadi opening strike. Bang, pengurus Muktamar IDI terkaing-kaing. Kaget dikira mereka berhasil memoles pembunuhan karakter berencana ini dengan baik, ternyata gagal. Mereka lupa cukur jenggot, jadi ketahuan deh siapa orang-orang di balik itu. Terawan dapat perlindungan dari IDRI, dokter yang tulus dan tentunya ini campur tangan Tuhan. Kita tunggu saja serangan-serangan berikutnya ke PBIDI akan dilakukan oleh siapa. Saya tebak serangan kedua akan lebih mengagetkan, IDI bakalan runtuh, hancur lebur berkeping-keping tak karuan macam organisasi Anwar Abbas yang pernah diketuai sama Wapres. Simbol kepala ular tembaga yang dianggap sebagai penyembuh yang dimasukkan ke IDI. Akhirnya ketahuan hanya kedok, mereka itu ular berbisa. Harus diinjak kepalanya. Kalau mau berdalih itu dewa kesembuhan Yunani. Ya makin parah, kafir kan? Enggak sesuai akidah PR dan CDB. Prediksi saya, Terawanlah yang akan injak kepala ular sampai remuk dan dampak terburuk bagi Terawan, paling tumitnya saja yang terluka, sesuai dengan ramalan buku kuno. Yang sampai saat ini relevan tak termakan zaman, sebentar lagi IDI akan rest in padang gurun.